Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijadikan anak yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita akan belajar bab 4, pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Bonang. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Kelas 6. Kelas 6 MI Khairiyah Mansuriyah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, gambar 14 ini adalah Masjid Sunan Bonang. Ya, Masjid Sunan Bonang. Nah, siapakah di antara kalian yang sudah pernah ke Masjid Sunan Bonang ini? Nah, Masjid Sunan Bonang ini merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Bonang. Untuk lebih mengenal siapa sih Sunan Bonang dan apakah perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, kita akan pelajari penjelasannya. Biografi Sunan Bonang, nama aslinya yaitu Mahdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel, dan pernikahannya itu dengan Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban. Tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya yaitu Sunan Ampel. Belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Mengawali dakwahnya, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim memasuki pedalaman di Kediri, yaitu di Jawa Timur, dengan mendirikan langgar atau musolah di tepi barat Sungai Brantas, lebih tepatnya Desa Singka di Kabupaten Nganjuk. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmu beliau dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Naskah ini berisi ajaran yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Maliki, dan ulama-ulama lainnya. Selain sebagai tokoh penyebaran agama Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit. Masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya adalah sebuah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Hidup tidak menikah atau membujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi yang dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Jadi inilah biografi singkat tentang Sunan Bonang. Nama asli beliau yaitu Raden Mahdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel.
Kemudian, apa saja peran Sunan Bonang dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia? Dalam melakukan dakwah Islam di Pulau Jawa, Sunan Bonang punya peran penting dalam mengembangkan syiar Islam, yaitu yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Gambar 15 ini adalah alat musik bonang. Nah, beliau mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan juga budaya, dan salah satunya ini adalah alat musik bonang yang dipakai untuk berdakwah. Nah, sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang yaitu dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Bonang patut dijadikan teladan dalam sikap positif, yaitu pertama, penyebar Islam yang gigih dan ulet, ya, tidak mudah putus asa. Yang kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Yang ketiga, yaitu toleran dalam berdakwah. Lalu hikmahnya apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang mana artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Nah, tugasnya anak-anakku, kerjakan halaman 52, bagian yang A dan bagian B. Tulis di buku tulis. Inilah biografi singkat dan juga peran Sunan Bonang dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di Kediri, Jawa Timur, ya, Sunan Bonang. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Ini saya ambil penting-pentingnya, kalian bisa lebih detail membaca buku paket kalian tentang Sunan Bonang, ya, bab yang keempat. Terima kasih anak-anakku, tugasnya jangan lupa dikerjakan halaman 52 bagian A dan bagian yang B. Salin dan tulis di buku tulis. Terima kasih anak-anakku semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.